Membangun karakter sejak usia dini itu teman-teman adalah kalau saya mengistilahkannya 20%, 25% anak-anak menentukan 100% masa depan. Jadi pembangunan karakter di 25% anak-anak itu akan menentukan 100% masa depan kita gitu. Jadi pembangunan sejak usia dini itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Ibu-ibu yang punya anak 0 sampai 2 tahun dan dia mulai membangun karakter anaknya dengan menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan tentang banyak hal, sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan ya di usia-usia 0 sampai 2 tahun. Nah, itulah teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika perlunya ibu atau ayah memahami betul tentang tahap perkembangan anak, termasuk tahap perkembangan karakter ini. Kemudian yang kedua, mengajar anak ibarat menulis di atas batu, mengajar orang dewasa ibarat menulis di atas air. Ya, teman-teman sudah paham lah ya dengan hal ini. Jadi memang logikanya teman-teman adalah potensi proses tumbuh kembang itu Allah berikan terbaik itu ada di usia-usia bawah ya, bukan di usia-usia atas gitu. Nah, usia-usia bawah itu adalah usia di mana kita memang mungkin agak sulit ya teman-teman ya, agak sulit untuk menanamkan karena hasilnya kita nggak bisa lihat gitu. Seperti misalnya di usia 0 sampai 7 tahun, teman-teman mencoba untuk membangunkan karakter kepada anak-anak itu, membentuk karakter pada anak-anak itu susah itu untuk mendapatkan langsung gitu ya. Anak-anak berubah itu dia akan susah untuk mendapatkan itu gitu. Tetapi inilah yang saya maksudkan mengajar anak ibarat menulis di atas batu itu. Hasilnya nggak kita bisa lihat sekarang. Kemudian ada penelitian di dunia karakter itu yang menyebutkan uncontrollable toddler dan well adjusted toddler. Jadi apa-apa yang terjadi di usia-usia 0 3 tahun 0 5 tahun itu teman-teman, kita memberikan atau kita memberikan stimulasi, tidak memberikan atau memberikan stimulasi karakter, itu akan muncul lagi gitu kondisi yang sama sekitar di usia-usia 18, 19 sampai 21 dan akan muncul lagi di usia-usia 26, 27, 8, 29. Saya hanya ingin mengatakan bahwa persoalan anak usia dini ya, termasuk pembangunan karakter itu kalau kita bangun kita akan memudahkan kita dalam mengurus anak-anak di masa depan, tapi kalau kita tidak bangun kita akan menjadi sulit di masa depan anak-anak karena memang kekosongan itu akan muncul akan muncul secara akumulatif. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ini teman-teman mungkin sudah sangat paham ya bahwa dalam membangun karakter itu kita perlu mungkin mengetahui tentang tahap perkembangan bangun karakter. Jadi saya menyebutkan bahwa pembangunan karakter itu sebenarnya tidak dimulai hanya di usia 0 ya, tapi sudah sebelumnya. Tapi kita konsentrasi sekarang, kita mulai dari usia 0 tahun saja. Nah, tahap yang pertama itu ada di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini ibu nih yang lebih banyak berperan ya. Nah, ibu yang meletakkan fondasi karakter itu ibu. Nah, secara satu caranya adalah orang sering menyebutnya dengan proses stimulasi atau amunisi. Jadi ibu yang lebih banyak nanti bercerita, menceritakan tentang kalau saya, ayah bunda ya, kalau saya menganjurkan ibu-ibu di usia 0 sampai 2 tahun itu kalau mampu ulang-ulang sirah nabawiyah kepada anak-anak diceritakan. Apakah anak-anak akan mengerti? Ayah Irwan nggak ngerti, tapi dia simpan karena Allah memang menyiapkan anak-anak di usia itu dengan penyimpanan, masa penyimpanan yang sangat luar biasa. Kita ulang-ulang aja di usia itu karena kan parenting itu is about wiring ya. Jadi pengasuhan itu ada pengulangan sebenarnya, pengulangan yang positif maksud saya. Nah, 0-2 tahun ini menentukan sampai ke tahap-tahap berikutnya gitu ya. Agak susah kita membangun karakter atau menambah kapasitas karakter di tahap yang kelima kalau di tahap yang pertama ini growong itu maksudnya kosong gitu ya teman-teman ya. Karena ini usia-usia yang terbaik ini. Jadi saya menjadi mengerti sekarang kenapa pernah saya melihat di Turki itu kenapa orang yang baru menikah itu kemudian didatangi oleh sebuah lembaga pengasuhan dan kemudian ditanya ke orang yang baru menikah itu, tanya ke istrinya, kamu punya buku Sirah Nabawiyah nggak di rumah gitu. Dulu waktu saya pernah observasi ke Turki itu saya heran juga kenapa sih orang baru nikah ditanya tentang buku sirah gitu ya. Gitu. Oh, rupanya salah satu alasannya ini gitu Bang Furkon ya. Jadi ibu itu akan bertugas itu sebenarnya untuk mengenalkan fondasi gitu bahwa dia cerita tentang Rasulullah kepada anaknya sambil gendong anak gitu Bang Furkon ya. Ibunya cerita Rasulullah dulu ya anak ya, Rasulullah tuh suka nolong orang gitu. Ngerti anak-anak? Nggak ngerti anak-anak, tetapi dia simpen. Tadi itu ya parenting is about wiring itu. Proses penyimpanan ini di usia-usia itu sangat luar biasa gitu.
beberapa ahli menyebutkan kemampuan menyimpan anak itu bisa sampai 10 tahun ke depan. Jadi merugilah seorang ibu punya anak 0 sampai 2 tahun, dia tidak banyak menyimpankan gitu hal-hal yang baik-baik kepada anak-anaknya, terutama adalah persoalan value karakter ini. Jadi 0-2 tahun itu tahap yang luar biasa, terutama bagi ibu-ibu. Kurangilah grup WA menurut saya gitu, jangan banyak pegang ini, konsentrasinya lebih kepada yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, ke anak kita itu. Kemudian jangan banyak nonton TV dan jangan banyak dengerin musik dan lain-lain, karena memang konsentrasinya kepada penanaman fondasi ya, peletakan fondasi. Nah, tahap yang kedua itu ada sekitar usia 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun ya. Ibu kerjasama dengan ayah menggunakan karakter mulai ujaran dan tindakan ya. Ngerti anak-anak ini sebagian besar para ahli menyebutkan nggak ngerti anak-anak, tetapi yang tadi itu kita memanfaatkan bahwa Allah menyiapkan proses penyimpanan yang sangat luar biasa di umur-umur ini. 2-3 tahun sudah mulailah interaksi. Nah, tahap yang keempat itu biasanya di umur tahap yang ketiga di umur 3 sampai 6 tahun mulailah mempertemukan anak, ayah dan ibu mulai mempertemukan anak dengan karakter ya, dengan yang tadi saya sebutkan itu kepada anak-anak orang. Misalnya 3 sampai 6 tahun itu kenalkanlah misalnya tentang kepedulian, tentang empati dan lain-lain. Nah, tahap yang keempat 6 sampai 15 tahun atau 7 sampai umur 15 tahun, soal umur ini bisa bergeser Bapak dan Ibu-ibu. Nah, ini kita mulai mengenalkan karakter gitu melalui role play, atau sering disebut juga di teman-teman SAR itu see and do atau hands on minds on gitu ya. Mengenalkan karakter itu dengan bentuknya simulasi. Jadi kita sudah simulasikan kepada anak laki-laki dan perempuan kita, misalnya berkorban itu seperti apa, atau misalnya menolong orang itu seperti apa. Jadi bentuk penanaman karakternya tidak lagi lewat bercerita gitu Bang Furqan ya, tapi lebih kepada ada hands on-nya gitu, ada bentuk fisiknya. Itulah sebabnya kenapa di usia-usia tahap yang keempat ini Bapak Ibu atau pihak sekolah gitu, nanti kalau kita kerjasama dengan sekolah, bapak-bapak atau ibu-ibu mengecek sekolahnya punya nggak program ini gitu ya. Jangan sampai di sekolahnya itu disimpan anak-anak dari pagi sampai sore, kemudian anak-anaknya nggak pernah hands on minds on gitu. Anak-anaknya mendapatkan karakter tuh hanya lewat teori-teori gitu, tapi tidak pernah praktek gitu ya. Nah, ini nanti akan mengkhawatirkan ke proses perkembangan karakter dari anak-anak kita, karena di tahap ini umur 6 sampai umur 7 atau umur 8 sampai umur 15 tahun ini bentuknya sebenarnya yang paling pas untuk pembentukan karakter itu adalah role play ya teman-teman ya. Atau tadi saya menyebutkannya si endu itu maksudnya kita perlihatkan kepada anak-anak gini loh, yang namanya orang nolong orang itu seperti ini, dan kemudian harus kita libatkan anak-anak ke dalam prosesnya itu. Ayah Iron, kalau di usia-usia itu anak-anak tidak mendapatkan itu seperti apa? Nah, repotnya nanti di tahap yang kelima, teman-teman. Tahap yang kelima itu anak-anak harusnya sudah masuk kepada role being namanya. Role being itu kita sudah berharap ada proses internalize dalam diri anak kita gitu, bahwa karakter itu nggak bisa lepas dari anak-anak. Jadi biasanya umur-umur 13, 14, 15 tahun itu anak-anak sudah nggak usah kita awasin gitu Bang Furqan. Dia nolong orang nggak perlu kita bilang ayo nolong orang apa tuh, udah nggak perlu gitu, karena memang itu sudah tahap ini harusnya sudah ada internalize gitu. Jadi Bang Furqan, itulah sebabnya kenapa kita selalu terkagum-kagum kalau membaca sirah itu ya gitu, seperti Abdullah, seperti Usama, seperti Zaid bin Sabit gitu. Masih usaha-usaha umur-umur sekitar 12, 13, 14 tahun itu sahabat-sahabat itu sudah bertindak seperti orang-orang umur 20 tahun gitu loh Bang Furqan gitu. Karena prosesnya itu memang proses yang sangat sangat luar biasa gitu. Ini yang perlu kita mungkin ketahui ya, tahap perkembangan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ini, bisa cek masing-masing di dalam kita inikan anak-anak. Termasuklah nanti dari tema yang diberikan kepada saya hari ini, di tahap yang keempat itu perlu kita cek proses ibu dan bapak memasukkan anak ke sekolahnya, perlu dicek apakah ini persoalan masukkan anak itu hanya karena persoalan fasilitas, atau bapak ibu memasukkan anak ke sebuah sekolah itu karena di sekolah itu bapak dan ibu tahu persis gitu bahwa ada proses penanaman karakter. Karena di usia ini bentuknya tidak lagi stimulasi, tapi bentuknya simulasi, bentuknya harus role play gitu. Baik,
Salah satunya Bang Furkan penyebab anak-anak yang sering disebut dengan generasi rapuh dan lumpuh itu adalah ketika di usia-usia ini, tahap yang keempat, ini di usia 8 sampai 15 tahun itu anak-anak lebih banyak hanya mengetahui karakter itu dari segi apa ya, dari segi pengetahuan sebenarnya gitu. Dia belum sampai kepada tahap dia mencoba, belum sampai kepada tahap dia meyakini, sampai tahap dia beramal gitu. Karena apa? Karena mungkin di rumahnya atau di sekolahnya itu dia nggak banyak praktek gitu. Padahal umur-umur ini adalah umur praktek sebenarnya yang sering disebut dengan umur simulasi.